mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini ada nggak apa-apa ya kalau salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepatnya gimana, Pak? Presentasi tentang riset operasi manajemen proyek. Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan metode jalur kritis dalam penyusunan jadwal pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas rumah karyawan. Beranggotakan 1. Veldi Maulana dengan NIM 1805-11-130. Yang kedua, Dair Satria Maulana dengan NIM 1705-11-019. Manajemen proyek. Salah satu masalah penting yang harus diperhatikan adalah perusahaan BGA belum menerapkan metode critical path, metode CPM pada setiap pembangunan proyek di setiap lokasi perkebunan, termasuk manajemen proyek yang tidak sesuai dengan data penjadwalan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Jika penjadwalan proyek pembangunan tidak sesuai, maka akan terjadi pertambahan waktu pada proyek tersebut, sehingga perusahaan akan mengalami keterlambatan dalam menyediakan fasilitas untuk para karyawannya, serta akan berpengaruh terhadap kinerja dalam pengawasan kualitas perkebunan kelapa sawit sebagai bahan produksinya. Tujuan manajemen proyek adalah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu dan biaya yang telah diterapkan agar penyelesaian proyek tepat sasaran. Salah satu metode yang tepat dalam mengatasi masalah ini adalah manajemen proyek dengan menerapkan analisis network. Analisis network dapat membantu dalam menyusun perencanaan penyelesaian proyek dengan waktu dan biaya yang paling efisien. Di samping itu, network dengan metode critical path metode atau CPM juga dapat dipergunakan sebagai alat pengawasan yang cukup baik untuk penyelesaian proyek. Konsep critical path metode atau CPM dapat didefinisikan metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi waktunya yang bersifat pasti. Jika perusahaan mampu menerapkan metode critical path, metode CPM dengan baik, maka proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat. Juga dapat membantu perusahaan dalam mengadakan perencanaan dan pengendalian proyek dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Penelitian ini bermaksud mengidentifikasi dan menganalisa yang mempengaruhi penjadwalan proyek pembangunan. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian yang dilakukan di PT Bumi Tama Gunajaya Agro Jakarta Selatan adalah 1. Untuk menyusun jadwal, menentukan lintasan kritis dan nilai optimum pada proyek pembangunan fasilitas rumah karyawan PT Bumi Tama Gunajaya Agro Jakarta Selatan. 2. Untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah menggunakan metode critical path metode atau CPM dan dibantu dengan cost slope atau penambahan biaya pada proyek pembangunan fasilitas rumah karyawan PT Bumi Tama Gunajaya Agro Jakarta Selatan. Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Proyek ada dua jenis, yaitu proyek fisik seperti pembangunan gedung dan proyek non-fisik seperti pembuatan peraturan. Sedangkan proyek fisik dibagi dua, yaitu proyek konstruksi dan proyek non-konstruksi. Ada beberapa tipe proyek konstruksi antara lain sebagai berikut. 1. Konstruksi industri. Proyek ini meliputi pabrik penyulingan minyak bumi, pusat pembangkit listrik, pabrik industri berat dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pelayanan umum dan industri dasar. Konstruksi rekayasa berat.
Konstruksi ini meliputi bendungan, jembatan, pelabuhan, udara, jaringan, jalan kereta api, dan lain-lain. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Feldi Maulana. Yang akan dilanjutkan sesuai spesifikasi yang ditetapkan, sesuai time schedule, dan sesuai biaya yang direncanakan. Terdapat 3 karakteristik proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, proyek bersifat unik. Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis. Tidak ada proyek identik, yang ada adalah proyek sejenis. Proyek bersifat sementara dan selalu melibatkan grup pekerja yang berbeda-beda. Yang kedua, membutuhkan sumber daya, resource. Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya dalam penyelesaiannya, yaitu pekerja dan sesuatu, uang, mesin, metode, material, pengorganisasian. Semua sumber daya tersebut dilakukan oleh manajer proyek. Yang ketiga, membutuhkan organisasi. Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan di mana dalamnya terlibat sejumlah individu dengan ragam keahlian, ketertarikan, kepribadian, dan juga ketidakpastian. Pentahanan dalam siklus proyek. Kegiatan-kegiatan dalam sebuah proyek berlangsung dari titik awal, kemudian sejenis intensitas kegiatan meningkat hingga ke titik puncak, turun, dan berakhir. Kegiatan tersebut memerlukan sumber daya, jam-jam, orang, manpower, dan material ataupun peralatan. Pengertian manajemen proyek konstruksi. Manajemen proyek merupakan semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal gagasan hingga berakhir proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat waktu. Pengertian dari optimal di sini adalah menyatakan kriteria kesuksesan pelaksanaan dari suatu proyek konstruksi, yaitu apabila memenuhi: yang pertama, dilaksanakan dalam batasan waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, dilaksanakan sesuai dengan biaya yang sudah dianggarkan. Tiga, kualitasnya memenuhi syarat teknis pekerjaan. Keempat, memberikan manfaat sesuai dengan perencanaan. Tujuan manajemen proyek yang pertama adalah tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan. Proyek yang berorientasi keuntungan terkait dengan perusahaan, jasa, dan properti bersifat social benefit. Proyek yang bergerak pada sektor publik atau pemerintah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu aja.